Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan memperjelas tentang materi sintesa protein. Nah, di sini aku akan menjelaskan proses-prosesnya dan bagaimana saja terjadinya sintesa protein tersebut. Buat kalian yang nonton channel ini, jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, dan juga jangan lupa di komentar. Kritik dan saran kalian juga boleh disampaikan agar video selanjutnya menjadi lebih baik. Selamat menonton videonya. Sudah selesai kau makannya? Sudah selesai, Bu. Aku mau pergi ke sekolah dulu ya. Baguslah, ini sudah jamnya kau pergi ke sekolah. Kau harus cepat-cepat ke sekolah biar tidak kesiangan. Baiklah Ibu, aku pergi ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hatilah kau di jalan. Halo Fai, kita berjumpa lagi di sini. Selalu kebetulannya kita bertemu di elevator ini. Halo juga Devi. Wah iya, kita selalu kebetulan berjumpa di tempat ini setiap pagi. Iya, jika seperti itu, sekarang mari kita masuk ke kelas saja. Nanti takutnya kita kesiangan. Ya, tentu saja, seperti biasanya dong, kita bakal masuk bersama. Mari. Halo Devi, Fai, kalian mau kemana? Hai juga Aisyah. Kita tentu saja mau ke kelas. Iya kan Devi? Iya, itu betul sekali. Wah, kalian belum tahu kalau misalkan hari ini belajarnya di ruang pertemuan. Kita tidak tahu Aisyah. Ya sudah, jika seperti itu, sekarang kita pergi bersama saja ke ruang pertemuan. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Ibu Berta. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat. Anak-anak, untuk materi hari ini melanjutkan presentasi sintesa protein. Dan yang presentasi hari ini pertama adalah George. Kepada George, silakan maju ke depan. Salam sejahtera semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesa protein. Proses sintesa protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter 20 nm serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom, disebut ribonukleat protein atau RNP. Proses sintesa protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA (DNA sense). Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Proses sintesa protein ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembentukan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahapan ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter.
yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai parameternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya adalah elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 RNA. Transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template dalam kurung coding. Lalu terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, presentasimu bagus. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dalam kurung mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida dalam kurung adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang disebut kodon, kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih spesifik. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap. Tahap awal atau inisiasi, pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start kodon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Elongasi atau memperpanjang rantai ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Selanjutnya, terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagus sekali presentasi Aisyah. Selanjutnya, Cindy, silahkan berpresentasi, nak. Tidak, yang lain saja. Aku belum siap, Bu Guru. Ya ampun, janganlah menyerah seperti itu. Kamu bisa, ayo. Kamu boleh membaca, asalkan kamu presentasi agar mendapat nilai. Jika tidak, kamu tidak akan naik. Baiklah Ibu, aku akan berpresentasi. Pelipatan protein rantai polipeptida yang baru disynthesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor glikosilasi lipid kelompok prostetik dal. Supaya menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Bagus Cindy, kamu telah menyampaikan presentasi. Silahkan kamu duduk ke tempat
Dan selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Devi dan manfaat sintesa protein akan dipaparkan oleh Faye. Pelipatan protein dibagi ke dalam 4 tingkat, yaitu tingkat primer, rantai polipeptida linier, tingkat menengah, A-helix dan B-lipid lembar. Tingkat tersier, bentuk berserat dan bundar, dan tingkat kuarter, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Manfaat sintesis protein sel-sel mensintesis protein ke seluruh tubuh. Protein-protein ini yaitu 1. Protein struktural merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein member plasma, mikrotubulus, mikrofilamen, sentriol, dan banyak lagi protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel dan membedakan satu sel dari yang lainnya. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih anak-anak atas hari ini. Materi disudahkan.